Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Kosdev, kosnya para developer. Kali ini Kosdev akan membahas tentang Java Class, Method, Constructor, dan Object. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kelas. Apa itu kelas? Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan attributes atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Singkatnya, kelas merepresentasikan sebuah objek. Analoginya, kelas dapat kita ibaratkan seperti loyang roti. Dan untuk mencetak roti, kita membutuhkan adonan yang disebut objek. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita bikin kelasnya ya. Ini kita menggunakan Intel IG, tapi kita juga bisa gunakan NetBeans yang lain. Namanya kita buat main, karena kita bikin kelas mainnya dulu. Ya, kita buat public static void main-nya. Static void main. String kurung args. Jangan lupa kurung awal. Nah, tapi kita juga bisa bikin dengan cepat pakai SVM dan type. SVM enter. Nah, selanjutnya kita bikin kelas yang kedua. Kanan Java class, lalu mahasiswa. Di mahasiswa ini kita butuh beberapa data. Yang pertama nama. Nama kita pakai tipe datanya string. String nama. Lalu jurusan, kita pakai juga string jurusan. Oke. Terakhir kita pakai double IPK. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek. Apa itu objek? Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum merepresentasikan template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Dan sekarang kita akan menginstance data dari mahasiswa ke kelas main. Pertama, kita akan membuat data mahasiswa dengan nama mahasiswa M1 untuk data mahasiswa 1, siswa. Setelah itu kita akan menginputkan nama dengan M1 titik nama. Kita akan membuat namanya Adam, yaitu menginputkan jurusan. Kita akan menginput jurusan teknik informatika. Setelah itu kita akan menginputkan IPK 3,5. Kita akan mencoba menginput nama tersebut dengan cara sistem outprint buat yang satu nama. Kehadiran sini muncul namanya Adam, dan kita akan mencoba menginput jurusan ke sistem outprint M1 jurusan.
pendaftaran. Di sini juga muncul jurusannya, dan kita akan mencoba menampilkan IPK. Satu IPK. Di sini juga nampil IPK. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu metode. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode itu didefinisikan pada kelas, tetapi dipanggil melalui objek. Di sini terdapat bagian-bagian dasar dari metode. Yang pertama itu adalah name method, tipe objek atau tipe primitif yang dikembalikan metode. 3. Daftar parameter. Dan keempat, badan atau isi metode. Untuk lebih ringkasnya, mari kita langsung saja live coding. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDE. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dalam IntelliJ IDE-nya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat objek dan kelas. Di sini kita akan lanjut bagaimana caranya membuat metode. Metode yang akan saya terapkan di sini adalah untuk meringkas sistem out.print dari mahasiswanya, supaya jadi lebih ringkas gitu ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa kita bikin metode untuk mencetak data mahasiswa itu. Ini sistem outprint objek 2 nama plus this dot nama. Di sini saya menggunakan this dot nama untuk mengambil data dari sini ya. Lalu data ini akan dikirimkan pada kelas main Java dan ditangkap oleh ini ya teman-teman, dot nama, dan akan menampilkan nama yang kita isikan di sini. Selanjutnya kita akan buat ini, kita copy aja teman-teman biar lebih cepat dan ringkas. Kita ganti ini jurusan, oh ini besar, jurusan, lalu di sini jurusan, sini sini IPK. Oh, IPK-nya kecil. IPK. Sini IPK. Lalu selanjutnya kita masuk ke main.java. Di sini kita sudah tidak memerlukan sistem outprint lagi karena sudah dibikin metodenya. Terus gimana nih Bang cara menampilkan atau mencetak dari data ini? Kita panggil aja variabelnya m1.show tadi ya teman-teman, lalu titik koma. Nah, selanjutnya m2.show kurung bawah titik koma. Oke, udah siap, nggak ada error di sini, tidak ada error. Kita running langsung. Proses ya teman-teman, sudah jadi. Namanya lebih ringkas, di sini lebih ringkas dan hasilnya sama aja, tapi lebih nikmat dipandang.
Ya, sekian dari materi bagaimana cara membuat metode. Selanjutnya kita akan bahas tentang konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode yang namanya harus sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor sendiri berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Konstruktor bisa memiliki parameter dan bisa juga tanpa parameter. Dalam konstruktor, kita tidak memakai keyword void karena konstruktor tidak mengembalikan nilai. Untuk memulai membuat konstruktor, di sini pertama kita buat nama konstruktornya yaitu mahasiswa. Karena di kelasnya ini kan kita membuat nama kelasnya mahasiswa. Jadi nama konstruktornya harus mengikuti nama kelasnya yaitu mahasiswa. Kemudian buka tanda kurung. Lalu kita isikan parameter yang akan digunakan untuk data-data mahasiswa. Di sini kan kita contohkan ada 3 yaitu nama, jurusan, dan IPK. Jadi kita buat string nama, koma, string jurusan, dan kemudian double IPK. Karena biasanya IPK kan nilainya yaitu desimal, jadi kita pakai double. Kemudian buka bloknya dengan huruf kurawal. Nah, di blok objek konstruktor mahasiswa ini kita ketikkan this titik nama sama dengan nama. Jadi, di sini this keyword ini akan merujuk ke nama di parameter. Jadi, this nama di sini merujuk ke string nama di parameter sini. Begitu juga dengan jurusan, kita buat this jurusan sama dengan jurusan. Lalu this dot IPK sama dengan IPK. Jangan lupa titik koma. Nah, jika kita klik di sini, klik nama, dia akan merujuk ke parameter dari mahasiswa konstruktor kita. Itu juga jurusan dan IPK. Nah, beginilah contoh objek konstruktor, yaitu mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa dalam kurung, lalu di sini kita masukkan parameter yang 3 tadi, yaitu seperti namanya di sini contohnya Abul. Jadi Abul ini jurusan teknik informatika dan IPK-nya contohnya adalah 3,9. Untuk menambahkan data mahasiswa yang kedua, kita cukup menuliskan mahasiswa M2 sama dengan new mahasiswa, lalu masukkan namanya, contohnya Ikhwan, jurusannya sistem informasi, dan IPK-nya 3,5 misalnya. Nah, perlu diingat parameter di sini kita harus buatnya berurutan. Jadi seperti di sini kita buat parameter yang pertama itu nama, kemudian jurusan, dan terakhir IPK. Maka untuk implementasinya juga harus berurutan, nama dulu, kemudian jurusan, dan IPK. Nah, coba kita run. Oke, sekian dari penjelasan Java Class, metode, konstruktor, dan objek dari COSDEV. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Klik subscribe and like video kami, teman-teman. See you, bye-bye.